Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Rabu pagi sebelum gua mulai kerja. Seperti yang gua tulis di postingan YouTube gua soal masalah eh apa namanya Conference League, UEFA Conference League. Iseng-iseng aja nih sebenarnya, sekaligus gua latihan juga, bikin analisa, mungkin sedikit prediksi dan lain-lain, yaitu adalah soal pertandingan final nanti malam, dimana kebetulan salah satu tim yang gua dukung di Belanda, yaitu Feyenoord, akan bermain di partai final menghadapi wakil dari Italia, AS Roma. Ya, menurut gua memang cukup menarik final nanti malam di kompetisi yang pertama kali ya kan. Jadi siapapun yang akan jadi juara akan menjadi juara edisi pertama dari UEFA Conference League. Langsung aja, ini adalah perjalanan dari AS Roma menggapai final ini di knockout stage-nya ya, dimana di semifinal mereka menyingkirkan Leicester. Dan AS Roma sendiri nih di knockout fase pertama bisa dilihat mereka menghadapi wakil Belanda, Vitesse Arnhem tuh yang sebelah kanan, dan mereka berhasil menyingkirkan dengan agregat 1-2. AS Roma sendiri tentu saja dilatih oleh seorang Jose Mourinho, pelatih syarat pengalaman, pernah melatih beberapa tim besar di Eropa, memenangkan beberapa gelar besar bahkan ya di Eropa. Apakah Jose Mourinho akan memimpin AS Roma untuk memenangkan gelar UEFA Conference League untuk pertama kali, ini juga cukup menarik dinantikan. Ini kemungkinan line up ya, possible line up ini jujur aja gue ambil dari Sofa Score. Gue juga sepakat ya dengan kemungkinan starting line up dari AS Roma bermain dengan 3-4-2-1. Tammy Abraham kemungkinan akan menempati ujung tombak. Lalu juga ada Lorenzo Pellegrini ya, salah satu pemain yang harus diwaspadai bersama dengan Nicolo Zaniolo. Chris Smalling, mantan dari pemain Manchester United, sepertinya akan menjadi pilar di lini belakang. Yang menarik adalah di daerah kanan dari AS Roma, Karsdorp ini adalah mantan pemain dari Feyenoord, bahkan pindah secara langsung dari Feyenoord ke AS Roma. Pada saat itu memang menjadi salah satu pemain yang pemain potensial. Dan sekarang tentu saja dia sudah bermain di AS Roma, sempat berjuang di musim-musim awal di AS Roma, tidak bisa bersaing menempatkan atau mendapatkan tempat ya di posisi bek kanan utamanya, tapi di beberapa waktu belakangan ini dia sudah bisa cukup lebih sering ya menempati pos tersebut. Dan Feyenoord sendiri, ini adalah bagan perjalanan Feyenoord menggapai final di sebelum mengandaskan Olympique Marseille. Mereka menang menghadapi tim dari Praha ya, Slavia Praha, dengan agregat 6-4. Feyenoord ini cukup banyak mencetak gol. Bisa dilihat sebelumnya mereka menang menghadapi Partizan, mereka mencetakkan 8 gol di 2 agregat. Lalu menghadapi Slavia juga menang 6, mencetak 6 gol ya. Dan menghadapi Olympique Marseille pun mereka juga menciptakan 3 gol. Memang proses golnya pun juga macam-macam. Ada karena memang skema yang bagus, ada juga memanfaatkan kesalahan dari tim lawan, dan itu terjadi cukup sering. Kenapa? Karena Feyenoord cukup piawai kalau menurut gua untuk melakukan high press. Ini adalah kemungkinan line up dari pasukan Arne Slot. Arne Slot ya. Arne Slot sendiri menurut gue ini salah satu pelatih terbaik di Belanda musim ini. Tentu saja ada nama lain ya, Erik ten Hag, tapi gue menilai Arne Slot dengan kualitas squad yang dimiliki oleh Feyenoord membawa Feyenoord ini finish di peringkat ketiga, mendapatkan tiket Europa League ya untuk musim depan. Menurut gue ini merupakan prestasi yang cukup bagus, mengingat Feyenoord sendiri cukup kesulitan di Liga Belanda sepeninggal Giovanni van Bronckhorst sempat beberapa kali berganti pelatih. Yang terakhir tentu saja seorang Dick Advocaat ya, pernah juga dengan Jaap Stam tapi tidak berhasil. Dan Arne Slot ini akhirnya mampu memperbaiki, kalau menurut gue ya, memperbaiki Feyenoord. Arne Slot sendiri sebelumnya ini dia melatih AZ Alkmaar, dan juga membawa AZ Alkmaar menjadi tim papan atas di Eredivisie, bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Memang belum bisa katakanlah menjadi runner up atau bahkan jadi juara, tapi menjadi penghambat atau memberi kesulitan terhadap tim-tim besar di Belanda, khususnya ya Ajax, PSV, termasuk juga Feyenoord pada saat itu, dan juga tim-tim lain.
ketika berhadapan dengan AZ Alkmaar. Menurut gue apa yang dilakukan di AZ Alkmaar oleh Arne Slot ini juga cukup bagus, sehingga ketika dia pindah ke Feyenoord ternyata dia pun juga mampu melakukan hal yang nyaris sama di Feyenoord, bahkan lebih bagus lagi ya. Sehingga oleh karena itulah gue berpikir kalau ya dia salah satu pelatih cerdas, pelatih cerdik, pelatih yang bagus di Belanda, Arne Slot. Ini kemungkinan formasi dari Feyenoord 4-3-3. Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diamati nih teman-teman kalau nanti akan menyaksikan finalnya. Selain Luis Sinistera, sayap kiri pemain muda Kolombia yang menurut gue cukup eksplosif, yaitu juga ada seorang Orkun Kokcu, gelandang Turki. Ini juga menurut gue musim ini bermain cukup bagus bagi Feyenoord ya, menjadi motor serangan. Lalu juga pemain yang sempat beberapa kali dikaitkan dengan Manchester United yaitu adalah Tyrell Malacia, bek kiri muda, sudah menghuni timnas Belanda juga. Ya menurut gua salah satu potensi. Ada beberapa pemain muda sebenarnya di skuad Feyenoord ini yang menurut gua bukan tidak mungkin diincar oleh tim-tim besar Eropa. Apalagi fakta Feyenoord sekarang bermain di final Europa Conference League. Pastinya akan banyak pemandu bakat atau scout yang melihat ya, memperhatikan pemain-pemain ini dari skill development, terutama karena bermain di final, yaitu adalah dari sisi mental psikologis. Nah, ini adalah 5 pertandingan atau 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim. Cukup berwarna ya sekali karena sama-sama menderita satu kali kekalahan. Feyenoord kalah di pertandingan akhir di Liga menghadapi FC Twente. Sementara AS Roma menang 0-3 menghadapi tuan rumah Torino, yang menempatkan mereka finish di peringkat ke-6 di bawah rival kotanya Lazio. Sementara Feyenoord sendiri seperti gua katakan finish di peringkat ketiga di bawah PSV Eindhoven dan di atas FC Twente. Kekalahan terakhir menghadapi FC Twente itu sudah tidak berpengaruh. Gua menyaksikan pertandingannya secara langsung dan memang Feyenoord bermain dengan gaya yang cukup berbeda. Tampak pemainnya kurang agresif di pertandingan tersebut. Mungkin bisa jadi karena tiket Europa League-nya sudah aman. Mungkin bisa jadi demikian. Nah, sekali lagi bagaimana pertandingan nanti malam waktu Belanda. Pertandingan final ya. Di Belanda cukup heboh karena satu-satunya wakil Belanda yang bisa menembus kompetisi Eropa sampai dengan babak final untuk musim kompetisi kali ini. Secara kualitas tentu saja AS Roma lebih unggul dari Feyenoord, itu tidak bisa dinafikan. Kualitas lini per lini pun juga sosok Jose Mourinho sendiri menurut gue akan cukup punya andil besar, di mana sudah punya pengalaman banyak, terutama menghadapi partai-partai besar, partai-partai final, bagaimana memompa semangat tim ya, utamanya untuk mendongkrak mental dan juga psikis, karena ketika tampil di final ini bukan hanya teknis tapi non teknis juga punya peran yang cukup besar, dan menurut gue Jose Mourinho punya pengalaman di sana dibandingkan dengan seorang Arne Slot. Tapi tentu saja faktor kejutan dari Feyenoord ini tetap saja bisa terjadi. Kalau saja Feyenoord bisa tampil tanpa beban ya, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, kapasitas terbaik dari masing-masing individu pemain, bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan yang namanya kejutan. Ringan amatiran ala gue, walaupun gue mendukung Feyenoord, tapi gue harus realistis. Sepertinya akan sulit bagi Feyenoord ya. Gue lebih memperkirakan AS Roma punya peluang lebih untuk bisa menjadi juara. Mungkin gue memprediksi 53%, 47% AS Roma bisa meraih trofi tersebut. Tapi menurut gue, kalau AS Roma gagal mencetak gol di babak pertama, nah ini mungkin justru Feyenoord yang punya peluang lebih besar di babak kedua untuk bisa balik mencetak gol ya. Sehingga bukan tidak mungkin trofi akan terbang ke Rotterdam. Jadi menurut gue momentum AS Roma ini lebih di babak pertama. Kalau mereka bisa memanfaatkan, kemungkinan besar mereka yang akan jadi juara. Tapi kalau Feyenoord, momentumnya ada di babak kedua. Di babak pertama kalau mereka bisa bertahan secara solid, babak kedua mereka punya peluang lebih menurut gue untuk bisa memenangkan partai final. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.